Pemirsa, Pemkab Nganjuk kembali menggelar agenda rutin tahunannya yakni Semaan Al-Quran dalam rangka memperingati hari jadinya ke-1084 tahun. Dalam kegiatan ini juga sekaligus dilakukan doa bersama kepada prajurit terbaik bangsa yang gugur dalam KRI Nanggala 402. Pemirsa, dalam rangka memperingati hari jadi Kabupaten Nganjuk ke-1084 tahun, Pemkab Nganjuk melalui bagian kesejahteraan rakyat dan asisten pemerintahan menggelar doa bersama dan kegiatan khataman Al-Quran pada Selasa, 27 April 2021 lalu. Semaan Al-Quran dalam rangka peringatan hari jadi Pemkab Nganjuk ini turut menggandeng Majelis Semaan Al-Quran atau Mantap Selasa Pon dan Majelis Dzikir Dzikrul Ghafilin. Nganjuk tahun 2021 ini sudah menginjak tahun ke-1084 ya. Usia yang sudah tua ya pikir ya. Dan dalam suasana pandemi ini kita memperingati dengan sangat sederhana ya. Pas tanggal 10 April kita melaksanakan juga zikir bersama-sama di masjid di Merbek. Kemudian kita juga melakukan boyongan tanggal 10 itu, tapi suasananya juga sangat sederhana. Terus kemudian yang kedua, hari ini kita melaksanakan acara Semaan Al-Quran Mantap dan Dzikrul Ghafilin ya. Ini kita mulai sejak subuh tadi dibuka oleh Pak Sekda, kebetulan di samping saya Pak Sekda. Terus kemudian Semaan Al-Quran, pembacaan Al-Quran sampai dengan tadi kita selesai Isya. Terus kemudian kita lanjutkan sholat Isya berjamaah, terus kemudian dilanjutkan sholat tarawih ya. Kegiatan ini digelar bertepatan dengan Nuzulul Quran dengan maksud untuk menanamkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Semaan Al-Quran nantinya dapat mendekatkan diri dengan Sang Kholik. Di sisi lain bisa menjadikan Kabupaten Nganjuk menjadi kabupaten yang lebih baik lagi. Di samping memperingati Nganjuk yang ke-1084 juga kita kepingin di Nganjuk itu kami juga berharap ada barokah-barokah atau sinar-sinar Al-Quran yang bisa menyinari kantor-kantor di Pemda Kabupaten Nganjuk sampai dengan di tingkat desa, bahwa kalau sinar-sinar Al-Quran itu sudah sampai ke kantor-kantor, hati kita menjadi tenang ya. Hati kita tenang, hati kita jadi mantep kan begitu. Karena sekali lagi kita ini kan juga pelayan publik gitu. Termasuk kita berharap yang kedua, dengan Semaan Al-Quran ini, dengan bacaan-bacaan Al-Quran ini juga menyinari masyarakat kita. Kegiatan khataman Al-Quran dan zikir ini merupakan agenda rutin dalam peringatan Hari Jadi Kabupaten Nganjuk pada setiap tahunnya. Namun pada tahun ini bertepatan dengan bulan Ramadan dan sekaligus dalam rangka peringatan Nuzulul Quran. Selain dihadiri oleh beberapa jamaah saja dengan mengedepankan protokol kesehatan secara ketat, Semaan Al-Quran ini pun dilaksanakan secara virtual. Alhamdulillah, acara Semaan Al-Quran Mantap dan Dzikrul Ghafilin berjalan lancar dan aman. Maksud kami mengadakan Semaan Al-Quran ini memang salah satu dari rangkaian karena masih pandemi COVID-19. Maka peringatan Hari Jadi Kabupaten Nganjuk yang ke-1084
kita rayakan dengan sederhana. Mulai tanggal 10 April kemarin hanya selamatan kita tahlilan di Masjid Berbek, kemudian dilanjutkan boyongan, itu pun juga sangat sederhana. Dan hari ini kita melakukan Semaan Al-Quran. Selain berdoa agar Kabupaten Nganjuk lebih maju di usia ke-1084 tahun, juga sekaligus berharap pandemi COVID-19 segera sirna, sehingga masyarakat dapat beraktivitas seperti sedia kala dan perekonomian kembali pulih. Selain itu, dalam kegiatan ini juga sekaligus dilakukan doa bersama untuk prajurit terbaik bangsa Indonesia yang menjadi korban tenggelamnya kapal selam KRI Nanggala 402. Dereng-derenge tetap berjalan manggen teng panggilan-panggilan ingkang sampun dipuntentukaken ning sanget dibatasi, boten diumumno sing tahu niku sing semarak mawon, dan itu protokoler sekali. Terus kita semaan menika estu kita laksanakan dengan berniat membantu pemerintah untuk mengetuk pintu langit. Kados yang dipun ngendikaken Bapak Wakil Bupati Kolowang. Kita betul-betul mendayakan, betul-betul memanfaatkan waktu-waktu mustajabah ini, waktu-waktu mandi, waktu-waktu yang diijabah dari Allah ini untuk betul-betul memohon pada Allah SWT. Nilai injang kalau kita buka Semaan Al-Quran, dan di setiap semaan kita buka semaan sing disun di mriku. Penyuwunan kangge negara, kangge daerah, kangge bangsa, kangge sing sampun sedo, kangge sing dereng lahir, kita suwanaken sedaya mengetuk pintu langit untuk kebaikan bersama, untuk kebaikan sebanyak-banyak umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bila Giyun Sewu Pak Bupati niki semaan niki terus dilaksanakan di bawah. Laksanakan meskipun dengan bentuk yang menyesuaikan dengan kondisi ini. Ditengani poso lahir, poso batin, yang bukan sekedar gak mangan, gak ngombe mawon, ning lisan kita jaga dari dari hal-hal yang perkataan yang kotor, perkataan yang jelek. Kita isi lisan kita dengan perkataan yang baik, dengan kalimat thayyibah dan sebagainya. Demikian pula melipat kita jaga dari hal-hal yang menyebabkan dosa, maksiat kita, sehingga dengan demikian database yang direkam oleh sel-sel kita itu adalah memori kita, itu isinya adalah yang baik-baik, sehingga memori nafsu sel-sel kita yang setiap hari berganti ini akan bertambah baik, sehingga dari Gusti Allah di antara tujuan utama puasa adalah la'allakum tattaqun. Kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, agar kalian bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Melalui kegiatan rutin, pemerintah Kabupaten Nganjuk ini diharapkan dapat semakin mendekatkan diri kepada Allah, baik dari masyarakat maupun pegawai pemerintah di lingkungan Pemkab Nganjuk, sehingga semakin tahun akan berubah menjadi lebih baik. Kebetulan kita kan dalam minggu-minggu ini kita kena musibah ya, tenggelamnya Nanggala 402. Termasuk ada 3 warga Nganjuk yang termasuk salah satu korban, salah 3 dari korban ya. 1 di Begadung, 2 di Bandaran Wetan ya. Bandaran Wetan 2. Aslinya di sini ada yang 2 itu tempat tinggalnya di Krian, tapi aslinya orang tuanya di sini. Kami juga kirim doa pada beliau-beliau yang gugur dalam kapal tenggelam Nanggala 402 ini, semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah dan diampuni dosa-dosanya dalam meninggal dalam keadaan husnul khotimah yang kita berharap. Dari Nganjuk, Tim Liputan JTV melaporkan.